Oke, ini adalah tampilan dari pembukuan UMKM yang untuk manufaktur ya. Oh sorry, ini untuk resto dan cafe. Sebenarnya sama aja ya. Untuk kita ada 3 varian: resto dan cafe, manufaktur, dan trading. Jadi nanti yang membedakan adalah inventorinya saja. Ini sekarang kita demokan yang resto dan cafe. Jadi ketika kita terima pertama kali itu sudah ada data-datanya seperti ini ya. Ini ada neraca seperti ini bentuknya. Ini juga rugi laba seperti ini, dan ini nama akunnya di sini ada periodenya Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Terus kemudian di dashboard ini kita dari dashboard ya, terus ada analisa penjualan. Analisa penjualan itu ini di sini ada grafik penjualan harian. Terus kemudian ini adalah customer mana yang beli, dan di sini juga ada grafik penjualan per customer dan per produk. Kemudian di sini juga ada analisa pembelian. Ini sama seperti tadi, cuman ini adalah pembelian terbanyak, ini adalah produk terbanyak. Dan ini juga ada grafik pembeliannya. Terus ini juga ada kartu stoknya, ada masuk, ada keluar, nama barangnya. Terus ini ada laporan hutang. Nah, kartu hutang ini per vendor ya berarti ya. Kemudian ini kita juga bisa lihat per detail invoice-nya. Ada juga laporan piutang seperti ini. Ini juga sama, kita bisa drill down. Bisa drill down seperti ini. Nah, di sini ada buku besar. Buku besar itu semua transaksi itu nanti akan ada di sini ya, dekat kreditnya. Nah, ini kalau kita terima seperti ini. Nah, bagaimana cara memulai pertama? Jadi yang harus pertama kita mulai ya tentu saja kita kosongkan dulu ya, karena ini adalah data contoh. Jadi di sini sudah ada shortcut untuk dari info, terus kemudian ada info 3. Di sini ada shortcut untuk kosongkan transaksi. Seperti ini, kita kosongkan saja. Oke, jadi setelah kita kosongkan, nah di sini masih ada karena kita belum refresh. Kita coba refresh. Ketika kita refresh, datanya baru update ya. Jadi tadi karena kita sudah kosongkan tadi, ini datanya menjadi kosong. Seperti itu. Ini juga penjualannya juga, ini masih ada, kita refresh lagi karena masih ada ya. Nah, jadi kosong semua ya. Jadi pertama yang harus di input, adalah transaksi. Jadi kita masuk ke transaksi. Ini kan transaksi masih kosong ya. Ada transaksi pembelian, transaksi penjualan, kas masuk, kas keluar, dan inventory. Nah, sebenarnya yang kita input hanya 3 ini aja. Ini untuk pembelian, untuk penjualan, kas masuk, kas keluar, penyesuaian itu untuk koreksi, dan inventory itu untuk pemakaian bahan baku. Jadi bahan bakunya nanti kita ini. Jadi cara inputnya ini diketik seperti biasa. Tapi ini biar cepat saya copy saja ya. Mulai dari pembelian. Seperti ini kita copy karena ini untuk mempercepat saja. Tapi nanti kalau praktek, kalau yang sebenarnya kita harus input sesuai dengan data yang sebenarnya ya. Oh, harus dari sini, sorry, salah. Jadi ini tanggal, nomor dokumen, jumlah, harga satuan. Nah, penjualannya juga kita harus input setelah ada beli kan kita jual. Ini kita juga copy saja. Oke, copy, terus kemudian kita masuk ke penjualan. Nah, kalau sudah ada transaksi gini, ini kita bisa refresh lagi. Jadi mestinya angkanya akan update lagi. Nah, seperti ini ya. Di sini akan muncul kembali sesuai dengan transaksi yang kita input tadi. Nah, kita juga lanjutkan lagi untuk kas masuk. Kita copy saja biar cepat. Kas masuk. Nah, nanti juga kita bisa lanjutkan ya, kas keluar juga kita harus
kita input dengan atau kita isi dengan semua transaksi pengeluaran kas kita seperti ini. Jadi nanti cara inputnya bisa dilihat di contoh ya, apa saja yang harus diisi seperti itu. Jadi ketika kita input kita bisa langsung lihat laporannya seperti ini ya. Jadi cara bacanya, ini periode Januari kita ada total laba kita adalah 1.555. Ini untuk Februari seperti itu dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada setup. Setup itu untuk menambahkan barang ya. Jadi barang ini adalah barang yang kita ini adalah produk. Jadi adalah barang yang kita jual. Kemudian ini ada bahan baku. Ini juga kita harus rubah ya nanti sesuai dengan produk yang kita punya. Ini juga ada customer kita juga bisa rubah dari sini. Kemudian ini ada supplier, kita rubah dari sini. Kemudian ada COA, chart of account-nya kita sudah set up. Ini untuk yang warna kuning itu tidak bisa diganti ya, karena ini nanti ngelink ke jurnal. Kalau yang tidak diwarnain ini boleh diganti atau ditambah, ya, tidak masalah. Terus jadi seperti itu cara inputnya. Oh ya, ini ada satu lagi ya, misalnya kita ada nama barang. Ini kita bisa pakai Ctrl M ya untuk mencari barang. Misalnya seperti itu. Ini klik di sini terus Ctrl M itu untuk mencari. Misalnya kita ketik beras seperti itu. Kita bisa seperti itu. Dengan shortcutnya Ctrl M. Nah, jadi ini seperti itu cara pakainya. Untuk yang manufaktur dan untuk trading juga sama seperti itu cara inputnya.